Tahun lalu gue memberikan komitmen ke diri gue sendiri, dimana gue harus mempunyai kebiasaan baru. Dan gue harus komit selama setahun. Kebiasaannya, menulis. Dan buat kalian yang agak bingung kenapa kebiasaan menulis, dimana orang-orang kalau memulai kebiasaan tuh kebiasaan yang keren-keren. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan olahraga, kebiasaan meditasi. Dari sekian banyak kebiasaan yang orang-orang lakukan, gue memilih aktivitas yang terlihat sangat tidak signifikan dan semua orang bisa. Menulis. Jadi ini semua dimulai dari gue suka dengerin podcastnya Tim Ferriss, salah satu pengarang favorit gue, bukunya 4 Hour Workweek. Dimana doi klaim kegiatan menulis bikin pikiran itu lebih jernih lagi. Sebagai anak yang so sibuk, gue dengerin ini langsung tertarik. Karena gue pengen pikiran gue jernih tidak terpengaruhi oleh orang-orang di sekitar gue. Lalu abis itu gue baca satu artikel salah satu orang terkaya di dunia yaitu Jeff Bezos. Saat doi memimpin salah satu perusahaan terbesar di dunia yaitu Amazon. Kalau meeting dia kagak mau ada presentasi pakai PowerPoint. Dia maunya tuh meeting memo. Dimana kalau kalian pengen nge-host meeting, sebelum kalian meeting, kalian sudah harus mendeskripsikan secara tulisan, secara teks, apa aja yang kalian pengen ngomongin di meeting tersebut. Argumennya adalah kalau gambar-gambar ya semua orang juga bisa. Tapi kalau misalkan kita beneran harus tulis, dimana itu dari otak kita menjadi tulisan, itu kayak sesuatu yang susah kan. Kalian bener-bener harus mikir, kalian harus tahu urutannya seperti apa, kalimatnya seperti apa, untuk orang-orang tuh ngerti kalian tuh pengen ngomong apa. Jadi orang-orang akan mikir 2 kali sebelum meeting. Sambil mereka menulis, mereka bakal tahu, nih sebenarnya butuh meeting atau kagak butuh ya? Apa gue tulis saya udah cukup gitu? Atau jangan-jangan selama ini gue ngebuat presentasi keren-kerenan cuma mau kasih tahu seberapa kerennya gue bikin presentasi. Dan dengerin 2 orang yang tidak ada rambut ini gue berasa masuk di akal. Oleh karena itu tanggal 12 Januari 2021 gue melakukan komitmen menulis ini. Dan setiap minggunya gue melakukan journaling atau lebih tepatnya menulis newsletter. Dan tepat hari ini adalah episode ke-100 dari private telegram newsletternya Warga Kreatif. Jadi format jurnal atau newsletter gue seperti ini. Ada 1 big ideas, ada 3 small ideas, ada 1 pertanyaan yang lu harus tanya ke diri lu sendiri untuk refleksi. Jadi di video hari ini gue pengen sharing beberapa favorit newsletter gue yang gue sudah bagikan selama 1 tahun atau bahkan udah hampir 2 tahun ini. Dan di akhir video gue juga bakal sharing apa sih manfaat gue ngelakuin ini selama hampir 2 tahun. Apa sih yang gue dapat dari pembelajaran ngelakuin komitmen kecil seperti menulis selama hampir 2 tahun. So, newsletter pertama, Thinking Inside the Box. Kebanyakan orang kalau misalkan udah stuck mikirnya, gimana ya kita bisa mikir outside the box thinking, di luar kotak, sesuatu yang kreatif. Tapi argumen gue, apa beneran harus sampai keluar dari kotak tersebut? Dan apa kalian yakin semua sudut dalam kotak tersebut sudah kalian coba telusurin? So, argumen gue adalah dibandingin kalian thinking outside the box, coba beneran audit kalian punya box dulu deh. Thinking inside the box. Coba cari satu dulu, 1 komitmen yang kalian pengen coba kerjain. Contoh di koneksi gue mungkin menulis. Dan gak usah ekstrim kayak butuh 10 tahun segala macam. Coba pikirin 1 menit aja deh. Dimana argumen gue, kalau kalian bisa mulai 1, harusnya kalian bisa mulai terus-terusan sampai akhirnya 10 kali. So, mulai 1 dulu deh. Konteks gue menulis ini, gue inget banget gue tuh lagi bener-bener lagi pusing banget. Kayak banyak banget kerjaan yang harus gue mitigasi. Dan gimana caranya gue bisa fokus, gue pikir 1 dulu. Tugas kecil apa yang paling gampang gue bisa lakukan? 1 dulu. Rule of 1. Penting atau populer, ini mungkin yang jadi kontroversial, dimana kalian itu melakukan sesuatu demi popularitas atau demi kepentingan. Dimana karena sekarang dengan media sosial makin maju, gampang banget kan untuk mencari atau melakukan sesuatu aktivitas yang sifatnya tuh populer. Cari viral aja. Tapi apakah itu penting? Itu pertanyaan. Dan menurut gua itu adalah pilihan hidupnya kita. Kita mau mencari popularitas atau kita mau cari sesuatu yang penting di dalam hidupnya kita. Udah lebih dari 10 tahun gua bekerja dan gua berani yakinkan bahwa semua manusia itu mempunyai superpower. Dimana kagak semua orang pengen pakai superpower ini. Yaitu adalah ownership, kepemilikan. Dimana kalau kita melakukan sesuatu, walaupun itu bukan kalian punya project, tapi kalian punya tugas, kalian harus mempunyai sense of ownership. Kalian harus punya yang namanya rasa kepemilikan terhadap tugas tersebut. Kebanyakan orang gue liatnya itu ya udah gue kerja aja bro. Gaji gue 5 juta, ya gue kerjain 5 juta dong bro. Gue nggak usah dong sampai 10 juta. Pokoknya gue beres, gue kagak peduli. Gue kagak punya rasa kepemilikan terhadap apapun bro. Ya objektif aja. Mayoritas pasti mikirnya seperti itu. Tapi menurut gue untuk kita bisa upgrade, kita punya nilai tambah, upgrade diri kita butuh yang namanya sense of ownership. Kita butuh punya ownership yang tinggi, rasa kepemilikan yang tinggi. Karena dari sana kalian akan coba lihat di mana kalian itu bisa menambahkan nilai tambah seperti apa lagi ke kalian punya tugas. Lu bakal gagal dan lu harus terima.
Menurut gue ini adalah sesuatu mindset yang kita harus akuisisi untuk kita mau mencoba melakukan hal yang baru. Kebanyakan orang kagak mau melakukan hal yang baru ya karena takut gagal. Takut dikatain, apalagi di budaya timur di Indonesia. Dimana seakan-akan kegagalan itu sesuatu yang negatif banget. Tapi kita harus damai dulu dengan yang namanya kegagalan. Bahwa kegagalan ya pasti akan terjadi. And it's okay guys. Kita bisa move on, kita bisa belajar dari kegagalan. Kegagalan itu bukan akhir, kegagalan itu adalah suatu proses. Sambil berjalannya waktu, kalau misalnya kalian beruntung, kalian akan makin besar dan makin banyak tim juga. Makin banyak pihak-pihak yang terkait dengan kalian. Dan kalau misalnya kalian sama seperti gue, orang yang ambisius, pasti susah tuh yang namanya merayakan kemenangan. Karena kemenangannya tuh terlihat sesuatu yang tidak signifikan. Contoh yang paling gampang, kalau misalnya di media sosial, ya mendadak konten kalian viral. Itu kemenangan yang kecil kan, kayak, oh oke, ya viral, terus kenapa bro? Tapi ada fungsinya kita merayakan kemenangan-kemenangan kecil tersebut. Karena kita berasa bahwa kita sudah melakukan suatu aktivitas yang kita boleh rayakan secara kecil juga. Jadi celebrate small wins, tapi celebrate-nya itu jangan ekstrim juga. Celebration-nya juga small. Kenapa ini penting? Untuk menjaga moral semua pihak yang terkait dengan kalian. Bahwa kalian itu orangnya itu kagak kerja mulu. Karena ya ngomong padanya pasti orang males kan ketemu sama orang yang kerja mulu. Investasi atau pengeluaran. Ini menurut gue agak straightforward, tapi kalian harus beneran bisa ukur setiap kali kalian keluarkan uang dari kantongnya kalian. Kalian itu melakukan untuk investasi atau pengeluaran. Contoh kalau misalkan kalian itu membeli iPhone terbaru. Mungkin kalian berasa ini adalah pengeluaran, tapi kalau misalkan kalian ini bisa membuat sesuatu dari kalian punya iPhone, contoh kalau misalkan kalian itu fotografer dan kalian bisa mendapat kerjaan, ya berarti ini bukan pengeluaran, ini adalah investasi. Jadi menurut gue sangat relevan buat kalian setiap kali mengeluarkan uang, kalian bisa kategorikan apakah ini investasi, apakah ini pengeluaran. Dimana kalau misalkan kalian bisa kategorikan ini, berarti apapun yang pengeluaran harusnya sifatnya kebutuhan guys. Semua orang itu semakin dewasa, semakin mempunyai namanya utang. Tapi utangnya itu utang kreativitas. Karena semakin dewasa jelasnya kita mau mitigasi resiko kan. Resikonya makin rendah, kita makin suka. Namanya juga rendah ya berarti kagak ada kreativitas lah. Kalau misalkan kreativitasnya tinggi, ya resikonya juga tinggi dong. Dan utang kreativitas ini menurut gue kalian harus coba bayar di kemudian hari. Dimana gue tahu awal-awal pasti kalian berasa bahwa bro, kita harus realistik, kita kejar, kita punya kebutuhan. Yes, tapi sambil berjalannya waktu, terutama kalau misalnya kalian udah menuju pala 4, pala 5, kalian akan berasa suatu gerakan, suatu perasaan di mana kalian itu pengen melakukan sesuatu yang kreatif. Dan semakin cepat kalian menggaruk jiwa senimannya kalian, menurut gue itu akan semakin sehat untuk kalian punya mental. Keluar dari zona nyaman lu kalau misalnya lu mau sukses. Menurut gue itu adalah suatu advice yang sangat ekstrim, dimana nggak semua orang mempunyai privilege untuk keluar dari zona nyaman. Argumen gue, expand. Coba kalian perluas zona nyaman kalian sedikit demi sedikit. Kagak usah melakukan sesuatu yang ekstrim. Bukan berarti kalian kagak boleh keluar dari zona nyaman ya guys ya. Poin gue di episode newsletter ini adalah kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu yang beresiko, yang sesuatu yang kontras, coba mulai ini dari sedikit demi sedikit dulu. Contoh kalau misalkan kalian itu sekarang lagi kerja corporate dan kalian lagi pengen switching karir jadi content creator. Jangan langsung switching guys. Cobain dulu jadi content creator, beneran dapat atau kagak dapat, secara penghasilan mana yang lebih besar. Kalau misalnya content creator itu akhirnya sudah menyamai kalian punya kerjaan corporate, mungkin itu saatnya kalian itu keluar dari comfort zone. Tapi step satunya, jangan langsung keluar. Perluas aja zona nyaman kalian. Setiap kerjaan itu punya biaya tersembunyi, biaya mental. Di episode itu, gue pengen sharing ke kalian ke semua kegiatan-kegiatan yang terlihat fun, yang terlihat gratis, kagak ada biayanya. Contoh bikin online website, contoh jadi content creator, contoh kalian konsumsi media sosial, kagak ada biayanya kan. Tapi ini semua kalau kita beneran coba makrokan, itu ngambil mental clarity kita kan. Kejernihan otak kita diambil sama kegiatan-kegiatan ini tuh. Jadi untuk kita lebih bijak memilih aktivitas kita, kita harus tahu ada biaya terselubung nggak? Apakah ada biaya mental terhadap aktivitas-aktivitas ini? Jika ada, apakah worth it untuk kalian lakukan aktivitas tersebut dengan biaya mental yang kalian tahu bakal ekstrim juga? Siapa sih yang peduli sama karyanya gue? Gue yakin pasti banyak orang yang frustasi dan mikirin seperti itu ya. Pasti ada yang peduli guys. Fakta bahwa ada satu orang yang peduli aja, itu udah cukup signifikan untuk kalian ngelakuin sesuatu dengan sepenuh hati. Full effort, usahanya tuh harus ekstrim. Kebanyakan orang kalau misalnya melakukan tugas atau project, pikirnya adalah, siapa sih yang peduli? Percaya sama gue, ada yang peduli. Dan kalau misalnya kagak ada, kalian harus peduli. Fungsinya apa? Untuk diri kalian sendiri, for your own ego. Dimana kalau misalnya kalian bisa melakukan itu dengan baik dan benar, itu kan yang bikin kalian itu jadi upgrade. Itu kan yang bikin kalian jadi level up. Itu adalah 10 favorit newsletter gue dari 100 newsletter yang gue buat selama hampir 2 tahun.
Kalian yang ada di dalam Telegram newsletter gue, mungkin kalian juga bisa share kalian punya favorit tuh episode yang mana. So, apa sih yang gue dapetin dari ngelakuin kebiasaan menulis ini yang seperti gue bilang, kegiatan yang terlihat tidak signifikan. Dan gue ngelakuin ini semua karena gue lihat orang-orang hebat mempunyai kebiasaan ini. Mungkin sampel size-nya itu kurang konkret ya, 2 tahun mah belum cukup bro. Tapi selama 2 tahun ini gue berani komentar ada beberapa benefit yang beneran gue rasakan. Contoh paling mudah adalah gue belajar apa yang ada di otak gue belum tentu bisa gue salurkan dengan baik jadi kata-kata. Alhasil gue berani komentar mungkin gue nggak beneran ngerti kali. Karena faktanya ya ada di otak dan jadi kata-kata kan sesuatu yang susah ya. Membuat kata-kata itu jadi bisa dikonsumsi sama orang itu lebih susah lagi. Beda dengan kalau misalnya gue dari otak gue sekarang ngomong sama kalian. Kayak ngomong aja kan. Apa yang tulisan kayak bener-bener kita harus cerna banget apa ya pemahaman kita terhadap topik tersebut sampai ke dalam tulisan. Menurut gue itu gue jadi belajar bahwa oh ternyata banyak hal yang gue masih belum tahu ya. Dan berikutnya adalah gue punya kreativitas. Gue berani komentar dengan gue mempunyai satu time frame, satu jangka waktu di mana gue itu beneran harus menulis. Itu ngeblok dunia luar gue. Gue tahu pada hari itu, pada jangka waktu itu gue harus menulis. Dan dari situ pun gue mengaplikasikan tidak boleh ada internet sama sekali. Alhasil gue beneran ngelakuin itu semua secara internal. Kreativitas gue muncul secara intrinsik. Gue tahu terkesan abstrak, tapi menurut gue itu ada suatu bentuk kreativitas yang gue kagak bisa dapatkan kalau misalnya gue gak pernah memulai kegiatan menulis ini. Dan seperti kalian tahu banyak banget manfaat-manfaat lainnya. Contoh dibilang bisa eliminasi stres. Menurut gue stres yang gue dapatkan masih sesuatu yang gue bilang eustress. Stres yang positif, jadi gue gak bilang gue emang eliminasi stres. Apakah gue membuat keputusan lebih baik lagi? Gue harapkan dengan gue punya kedewasaan, harusnya keputusan yang gue buat itu emang udah harusnya lebih baik. Mungkin manfaat yang agak aneh yaitu menulis itu bisa bikin lu lebih happy, lebih bahagia. Gue berasa agak susah mengasosiasikan gue punya kebahagiaan secara internal ini diasosiasikan dengan menulis. Gue yakin harusnya ada variabel-variabel lain yang bikin gue itu jadi makin bahagia. Tapi apakah kegiatan menulis ini membuat gue mengenal diri gue lebih banyak lagi? Yes, jelasnya iya. So, pertanyaan besarnya, apakah gue merekomendasikan kegiatan menulis ini ke kalian semua? Yes, gue rekomendasikan. Mungkin journaling setiap hari sesuatu yang ekstrim kayak gue juga berasa itu sesuatu yang ekstrim, makanya akhirnya gue pikir, oh ya udahlah, gue melakukan jurnal versi gue, which is newsletter seminggu sekali aja, dan lakukan secara konsisten. Tapi kalau misalkan kalian mau versi journaling aja, juga nggak apa-apa, dan gue rekomendasiin itu. Buat kalian tuh beneran ngerti kalian itu siapa. Dan akhirnya kalian membentuk kebiasaan di mana kalian itu setiap kali memikirkan sesuatu, kalian itu tahu gimana cara kalian menjelaskan dengan kata-kata via teks. Dimana itu menurut gue bentuk yang paling susah. Karena kalau ngomong ya tinggal ngomong aja kan. Dengan harapan kalau misalnya orang itu ngerti ya ngerti. Tapi kalau misalkan teks, menurut gue itu sih bener beda banget lah rasanya. So bottom line, gue rekomendasiin kalian untuk mulai kebiasaan menulis juga. Dan menulisnya itu menurut gue kalau misalkan kalian itu malas pakai tulisan, walaupun gue tetap masih rekomendasiin kalian beneran menulis. Tapi kalau misalkan kalian itu mau pakai keyboard juga ya nggak apa-apa. Yang penting kalian mempunyai kebiasaan menulis. Dan buat kalian yang kesusahan untuk mulai kebiasaan, kalian mungkin bisa nonton video gue yang ini buat kalian tahu, oh ternyata si Agus Leo Halim itu mulai kebiasaan menulis itu dengan cara-cara seperti ini ya. Buat kalian yang tertarik untuk bikin newsletter seperti gue, kalian bisa cek website yang namanya alianka.id. Itu website keren banget dimana kalian bisa jualan, kalian punya digital product. Kalian kalau misalkan punya Telegram, punya WhatsApp, pokoknya apapun yang sifatnya link itu bisa dibuat jadi berbayar. Dan serunya juga kalian bisa melakukan Instagram shopping. So buruan cek alianka.id. Itu aja video essay hari ini. Next kalian mau gue bawain video essay apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.